Syabab Syam mengharap syurga, tak lupa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, pada bulan ini, pada minggu ini kita berada di masa-masa yang paling menyenangkan, paling membahagiakan bagi umat muslim di seluruh dunia. Kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan tersebut, bulan ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaannya, keistimewaannya. Maka dari itu, marilah kita semua sebagai umat muslim untuk dapat memanfaatkan bulan ini sebagai ladang amalan kita untuk nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di edisi fikih menjawab kali ini, Ane akan menjawab seputar pertanyaan tentang pentingnya niat di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang bunyinya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Yang artinya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan, semua amalan itu tergantung pada niatnya. Sehingga dapat kita garis bawahi bahwasannya niat itu penting untuk kita lakukan di setiap memulai amalan ataupun ibadah yang akan kita lakukan. Sehingga di bulan suci Ramadan ini tentu penting sekali untuk adanya niat tersebut. Penting sekali untuk adanya niat di awal sebelum kita memulai ibadah puasa kita kali ini. Pertanyaannya adalah, apakah niat itu diucapkan satu kali saja selama satu bulan suci Ramadan, atau diucapkan setiap harinya sehingga membutuhkan tajdidun niyah? Dan juga apakah niat tersebut dilafadzkan atau hanya dalam hati? Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya Al-Muyassar, yang mana beliau merupakan ulama, syekh yang menganut faham Syafi'iyah atau madhab Syafi'iyah, di mana beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Muyassar yang bunyinya adalah, sesungguhnya seorang muslim yang hendak berpuasa di bulan suci Ramadan itu hendaknya untuk tidak melupakan niat. Sehingga niat ini hukumnya menjadi wajib ketika kita hendak mulai berpuasa Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Tetapi ada beberapa ikhwah yang mungkin mengatakan bahwasannya pada zaman dahulu Rasulullah tidak melakukan niat ketika berpuasa. Yang perlu menjadi catatan adalah yang Rasulullah lakukan ini adalah puasa sunnah, bukan puasa fardu, bukan puasa wajib. Sehingga ketika beliau tidak melakukan niat itu tidak bermasalahkan. Di dalam hadisnya ketika Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum ghada?" Apakah kamu punya makan siang atau kamu punya makanan pada hari ini? Maka Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab apa? "Ana sha'imul yawm," atau kama qala. Maka aku berpuasa pada hari ini. Sehingga itu adalah amalan sunnah, puasa sunnah. Namun sekarang keadaannya adalah kita berada di bulan suci Ramadan, di mana kita diwajibkan untuk berpuasa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, semuanya tanpa terkecuali. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, sehingga kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang bunyinya adalah, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam. Sehingga bagi teman-teman semua yang mengaku mempercayai akan agama Islam, mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mengaku bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, diwajibkan bagi kita semua untuk mengerjakan, melakukan ibadah yang telah diperintahkan, yaitu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika tadi dikatakan bahwasannya niat itu wajib yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Muyassar, maka yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana seorang muslim mengucapkan niat tersebut. Apakah dengan talaffuz atau dengan di dalam hati? Di dalam hati secara kalau bahasa Jawanya adalah di batin. Maka madhab Syafi'iyah
meyakini bahwasannya niat itu perlu dilakukan secara talafut, perlu ada pengucapan, perlu ada pergerakan dari bibir. Adapun madhab yang lain tidak mewajibkan adanya talafut, sehingga cukup mahalluha fil qalb, cukup di dalam hati, tidak perlu mengucapkan secara zahir. Namun madhab Syafi'i, sebagaimana madhab Syafi'i adalah yang paling banyak diambil atau dianut oleh kita yang ada di Indonesia, itu mewajibkan untuk talafut. Sementara yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah niat berpuasa ini hanya untuk satu kali di bulan suci Ramadan atau perlu setiap hari adanya tajdidun niyah? Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwasannya niat di dalam berpuasa itu cukup hanya satu kali di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika teman-teman lupa atau nanti tidak teringat bahwasannya belum melakukan niat pada awal di pagi hari atau di malam hari sebelum melakukan ibadah puasa Ramadan, maka menurut Imam Malik itu semuanya aman ketika sudah ada satu niat di awal bulan suci Ramadan bahwasanya dia akan berpuasa selama 30 hari ke depan, sehingga tidak perlu adanya niat lagi di setiap harinya. Itu hanya perkataan Imam Malik. Dan adapun tiga ulama fuqaha lainnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal, bertiga bersepakat bahwasannya ketika niat itu harus adanya tajdidun niyah, setiap hari diperbarui, sehingga seperti ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana kita sholat, kita juga harus berniat setiap mau sholat subuh, niat lagi sholat zuhur, niat lagi sholat asar, begitu juga selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Syam, mengharap syurga, tak lupa dunia.